SMK Negeri Banyumas, belajar seni musik. Ya, jurusan seni musik. Yeay, ini anak-anak SMK Negeri 3 Banyumas, mas-mas dan mbak-mbak, mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik. Ada Mas Raffi, ada Mas Ahmad, ada Mas Ali, ada Mas Febri, Mas Tiar, Mas Raffi, ada Mbak Junia sama Mbak Resti. Mas Raffi, gimana kesannya belajar di Hirataka Music and Art? Selama belajar di Hirataka Music and Art, suasananya menyenangkan. Asri. Ayo kawan-kawan, terus bersemangat belajar musik. Kami di sini mendalami seni musik bergenre musik blues. Musik blues. Kami sudah mengulik 3 lagu musik blues. Tadi malam juga udah mulai tampil. Asik ya belajar sama Mas Gendit ya di Hirataka Music and Art ya. Asik. Asik. Semuanya bilang asik dong. Asik. Asik. Terima kasih Mas-mas ganteng, Mbak-mbak cantik dari SMK Negeri 3 Banyumas. Sukses selalu dan semoga tercapai apa yang diimpikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Say hello, dadah. Yang kemudian menjadi cita-cita kalau orang berkumpul ini menjadi seperti itu, berasal dari sebutan dulu, karena semua lagu-lagunya, semua jenis apa yang mereka ekspresikan bercerita tentang kebahagiaan, tentang ketertindasan, tentang keberhasilan, penderitaan, kayak gitu lah. Malah yang melabeli orang kulit putih ya Mas ya? Iya, bukan Melabeli blues maksudnya. betul. Ya, dari kata dulu kesedihan seperti berkembang menjadi sebuah genre musik seperti blues. Ya, kan tahu dari situ. Ya, semakin ngerti apa yang aku pengen tahu. Dan ternyata memang terciptanya musik seperti itu. Kalau yang sekarang kan orang mungkin dengan musik pengen jadi artis lah, eksistensi ya. pengen jadi artis lah, pengen terkenal, pengen kaya lah. Enggak. Main musik kita memang bisa menghibur diri sendiri untuk berkomunitas, bersosial, untuk apa ya berkomunikasi antar sesama pekerja, menguatkan mereka dari rasa yang menguatkan kemanusiaan mereka lah, untuk semangat itu lahirnya musik. Lahir media musik itu ya, yang awalnya malah justru dari mereka itu malah belum melabeli itu blues kayak gitu ya Mas ya. Yang melabeli malah dari orang-orang kulit putih ya. Semakin aku pengen punya jalan untuk tak belajar itu, pengen belajar itu terus. Aku sempat sharing sih sama dosen, pengen nulis blues nih. Wah, susah banget. Bilangnya kalau di Indonesia harus di budaya Indonesia. Kampus ini nggak bisa menghargai inspirasi itu dong. Karena kalau aku harus menulis gaya aku sendiri, aku dari kecil aku udah bisa akar dengan salung, aku akar dengan gamelan Jawa, akar dengan gundulan lengger, dengan wayang, gitu. Tanpa aku harus menulis pun aku udah bisa merasakan soulnya itu. Soul dari seni dan budaya di Banyumas ya, karena dari kecil kan dengan lingkup seperti itu. Iya. Aku mulai dari itu lagi. Aku tidak mengembangkan pola pikirku. Expand lah ya, Ya, explore ya. Ketika aku mendapat dia bukan hambatan sih, semacam apa ya? Mungkin jangan barangkali ya. Saya kan kalau masih mahasiswa kan sebenarnya untuk bercerai, cuma waktu itu karena dia dalam perjalanan
Wah, enggak. Ini menarik ini. Kalau aku nggak boleh nulis itu sama keluar. Berarti ngapunten mas. Berarti tapi lulus mas. Enggak. Wah. Dia tuh keluar. Berarti salah satu yang membuat apa namanya nggak sampai lulus salah satunya itu. Dia pokoknya nggak cuma itu doang ya. Tapi itu berhubungan dengan sistem politik di Indonesia juga waktu itu. Oh. Politik di Indonesia dan Tapi itu jadi salah satu ya. Jadi salah satu maksudnya jadi beberapa faktor yang yang membuat malas. Malas. karena Mas Gendit share apa namanya tadi pengen bikin Nulis skripsi tugas akhir. Alasannya waktu itu apa mas dosen? Kita memang kalau secara kajiannya kan budayanya kan harus di Indonesia. Oh, Budaya Indonesia yang memberikan. Khususnya memang di tempat daerah asal, kalau daerah asal itu bagaimana berarti kajian budaya ini yang kita Indonesia, budaya Indonesia. tapi ngapuntennya Mas Gendit teguh celan laton berarti ya. Maksudnya pengen explore loh apa pola pikir sendiri kan berarti kan. Ya, Kesimpulannya kan karena tadi dengan alasan Banyumas kamu yai lah bahasanya lah mas, maksudnya karena memang udah istilahnya udah apa sih ya udah melekat dan ya tanpa nulis tanpa tulis tanpa sastra tanpa tulis apa ya mas udah bisa ngerasain loh mas itu loh udah secara soalnya udah memang lenggernya seperti itu karawitan ya seperti itu kayak gitu kan mas itu kan udah ada dari kecil. iya Soal yang berbeda, bagaimana bisa main musik modern itu yang tidak ada di sini, makanya aku keluar memang pengen banget keluar mas kalau sambil ngerokok mas saya juga bisa berangkat dari keluarga seniman lah bahasanya mas budayawan seniman pelaku pegiat terus tongkrongan berangkat dari musik tongkrongan yang random yang Mas Gendit awalnya hanya kepengen main gitar kepengen bisa ngerti chord lah ya mas bahasanya lah ya mas tahu chord gitar gitu ya akhirnya masuk di ISI 97 dan pada perjalanannya yang tadi Mas Gendit sudah ceritakan udah ketemu nyamannya ya mas ya udah ketemu caranya udah ketemu kisi tak boleh tiga pas di Jogja kan berarti sudah sempat berpikir seperti itu Bok berarti kan kita udah menemukan apa yang cari jawabannya terus kemudian kita bisa mengembangkan di sana lah ya ketemu lah ya mas ya oh GG apa dia iya jawaban yang aku pengen cari sama itu udah ketemu di sana sekaligus praktek dan bisa hidup dari situ dan nyata ya mas berarti memang ketemu dan bisa hidup dari situ ya ya reguler lah kabarnya kan gitu kan bertahan hidup kan harus reguler dan kebetulan waktu itu masih ngawali banget main di tahun 2000 mulai 2003 lah 2003 bersama teman-teman sini ya sama-sama satu jurusan tapi ada yang dari Ambak sini ada yang dari Cilacap aku ada yang dari Prambanan kita bikin band blues band misalnya sudah pertama blues di Jogja pertama mas oh tahun 2000-an 2003 mantap itu belum ada band blues tuh kalau yang main itu mungkin ada nih kalau band blues kayaknya sih band pertama blues di Yogyakarta ya. tahun 2003 ya waktu itu apa mas namanya mas? Blue Jeans Blue Jeans ya Blue Jeans Blue Jeans Blues ya orang-orang yang memakai jeans dan memainkan blues gitu. itu masih tercatat aktif mahasiswa ya mas Masih 2003 sih kan tadi mas Gendit ngendika ya sampai 2007 ya masih mahasiswa aktif masih ya makanya satu jurusan band itu Iya. masih dari kelas
Jadi ya udah bersama udah semuanya udah pimpin ya udah kita nyari duit gitu lah. Namanya kita terus makan lah. Ada juga tapi kita pindah kafe terus ada yang tetap juga ada sih yang dari 2003 sampai 2010 main di kafe itu tetap juga main terus kebetulan kafe itu dekat dengan Wisma karena di Jalan Malioboro ya jadi Wisma Hotel kan kan boleh kan orang Amerika orang Indonesia sekarang Australia rata-rata penontonnya ODI-nya memang boleh langsung dari luar negeri lah ya. dan itu aku belajar bahasa Inggris di situ. Dan bahasa Inggris kan bisa Inggris kan ya belajarnya secara otodidak kan masih banyak Dari berarti ngapunten bisa bahasa Inggris dari blues ya mas? Bisa dikatakan kayak gitu ya? iya belajarnya bagus juga. Kalau session kan karena di situ banyak kuliah yang ngobrolnya langsung para turun bangun jadi sama ya sana lah luar negeri lah kalau memang tempat wisata kan ini ada kafe terus main modal terus main jadi banyak kan mereka kalau di nomor kan di kafe itu pasti di sana boleh lah dimaki orang yang disebut pernah main sepatu paling lama itu pernah Karena keliru apa namanya? nah dia intinya dia poinnya kamu nyanyi bagus kan bahasanya jelek banget Iya keliru apa namanya kalau di intonasi lah pengucapan iya pengucapan. dan syairnya lah Iya. kayak gitu. Kamu nggak bisa protes orang dia yang punya bahasa kan Kenapa Mas Gendit masih bertahan dan ya masih di sini kayak gitu mas? ya karena apa ya mungkin salah satunya ya kami belajar dari sejarah itu orang yang melahirkan diri itu orang-orang yang dengan penderitaan yang luar biasa orang-orang yang dengan berat beban hidupnya yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita berani di musik kita lihat mereka lah lihat penderitaan mereka yang kalau aku sendiri nggak ada apa-apanya dengan penderitaan mereka kan mereka bisa bertahan hidup aja udah syukur apalagi bisa main musik nah bertahan hidup dan bisa dibolehin itu mereka bersyukur Aku merinding mas. Akhirnya ngomongin karya nih mas. Seberapa penting apa namanya kita seorang bisa dibilang mas Gendit kan berarti seniman mas. Seniman pelaku. misalnya Seberapa penting karya bagi Mas Gendit mas? Ya penting nggak penting juga sih karena kalau kita bicara karya bicara kebutuhan masing-masing juga kan kalau buat aku sih sesuai kebutuhan aja kalau pas aku lagi memang butuhkan aku berkarya aku bilang ketika aku lagi nggak butuh ya udah tapi enak ya itu nggak bisa dipaksakan Nggak bisa dipaksakan ya. Aku butuh bikin tulis lagu ini ya jadi ini kalau lagi nggak ada ya udah maksakan lah sesuai kebutuhan aja Sesuai kebutuhan ya. ya karena kan menyesuaikan kita dengan ya keseharian sih ya, keseharian perekonomian juga itu kan karena kalau aku sendiri secara idealnya bikin karya kan aku bikin karya menulis lagu aku nantinya akan rilis setelah itu kan ya terus kemudian aku bikin semacam perayaan untuk bikin karya lah entah itu launching entah itu berkumpul idealnya aku seperti itu waktu itu berkumpul terus kemudian kasih orang dapat support untuk bikin karya dengan cara bisa kumpulkan itu barang gitu dan juga bisa dijelaskan bahwa ini lagu yang aku bikin sendiri dan aku bisa menampilkan di orang idealnya nah, jadi ketika mikir karya aku langsung mikirnya ke situ. Terus ini mas di belakang kan banyak teman-teman dari pelajar nih mas. Ya Ini berarti udah mulai intensitas apa namanya PKL ya mas? Di ketepatan PKL ya Hirataka Musik and Art ya. betul Itu mulai tahun berapa mas? tahun 2016 2016 ya sudah berapa tahun kepangkat ini?
Setahun atau 8 tahun ya? Ya, dari 2016 lah. Memang udah apa namanya? Kerjasama dengan Kerjasama ya. Tiap tahun memang tiap tahun. Dan ya karena biasanya memang itu saya kurikulumnya itu juga kurikulum wajib itu harus paham tentang secara plus dan histori plus dan cara prakteknya juga. Persoalan nanti mereka menjadi usia dan apapun berubah sebagai dasar aja. Basic ya, Basic dasar. aja, basic. Dan mengharuskan main khusus dan juga mewajibkan mereka untuk tetap berusaha. Kalau untuk kami bersedia silakan dan juga Terus kepenak banget mas. sesuai kebutuhan. Ya, ada satu visi prinsip yang prinsipal banget yang dipegang sama Mas Gendit ya sih. Jadi itu musik seperti itu sekarang memang hanya bagian kecil dari hidup peran aku hidup ini dunia ini dan musik ini apa? Kalau bicara prinsip ya prinsip secara orang hidup banyak kan. Ya kan ada keyakinan Islam gitu ya. Prinsip hidup ya seperti Islam ya. Maka ya akan ditemukan muslim pasti salam kita yang mungkin ada pada umat belum parah itu ya belum sampai ya, bagian kecil dari kehidupan yang nantinya ini kan ada tanggung jawabnya jawaban musik dari apa posisikan musik ini sebagai ini aja media Pembelajaran bagian kecil dari apa namanya peran hidup ya bisa disimpulkan seperti itu Pak. bisa pembelajaran media sosial Ya. media membangun komunikasi bukan hal yang terlalu istimewa. Bagian dari ya itu tadi ya bagian dari peran hidup ya Mas ya. Dan pada akhirnya musik untuk media ya bahasanya ya. Iya, kalau dibilang secara belajar ini kan prinsipnya ya bertahan dan bercoba. Salah satunya di musik. Dengan media musik, salah satunya dengan media musik. Harus selalu menjaga keyakinan, keyakinan apapun lah ya. Kata punya keyakinan, Iya. punya keyakinan yang harus dijaga dengan keyakinan itu tetap bagaimana. Jadi bukan sembarangan. Oh, lah ini jawabannya berarti ini Mas. Ya. Iya. Alhamdulillah. Musik bukan hanya sekedar musik Ya, musik bukan hanya sekedar musik ya bisa dikatakan tadi ya Mas ya jadi media untuk ya, berkaitan dengan apa namanya pelajaran. iya sosialisasi bersosial Dan belajar peradaban juga kalau kita bicara tentang iya. dalam tadi kan Dan tentunya dengan berpegang teguh pada keyakinan masing-masing maksudnya adalah tadi kan Mas Gendit ya, mengatakan dan musik jadi salah satu medianya di Mas Gendit maksudnya loh di Mas Gendit musik digunakan untuk jadi salah satu media berkeyakinan dan berkehidupan sih lebih kompleksnya sih ya sebagai bagian kecil ya bagian kecil kecil dari berkehidupan peran hidup gitu. yang memahami peran hidup di dunia ini. Mantap jos oke sedulur obrolan yang sebenarnya masih pengen banyak pertanyaan lagi Mas yang kepengen saya tanyakan dan apa namanya pengen banyak tahu dari Mas Gendit tapi karena waktu yang terbatas juga Mas pastinya di season selanjutnya kita bakal mulai lebih dalam lagi dan moga-moga diperkenankan lagi dan moga-moga bisa ketemu lagi sama Mas Gendit. Nah tadi satu prinsip yang dipegang Mas Gendit musik sebagai media yang digunakan bagian kecil yang digunakan Mas Gendit untuk menjalani peran hidup bukan begitu ya Mas bagian kecil ya yang Mas Gendit tadi ngendika kepengen menjadikan musik bukan hanya sekedar musik ya jadi PR akhirnya Mas Ya. akhirnya aku mikir loh musik bukan hanya sekedar musik loh ini dalam banget dulu. Nah itu terus ada closing statement nggak Mas dari Mas Gendit Mas untuk sedulur-sedulur?
Sedulur ini Sedulur profesinya Purwakala. apa? Oh, sedulur Purwakala. Oke, buat sedulur Purwakala, tonton terus kanal ini. Singkat jelas. Sekali lagi terima kasih Mas Gendit Sama-sama, sudah siap. diperkenankan dan ya intinya terima kasih lah. Mas. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi Mas. Thank you Mas. Sama-sama. Seger waras selalu, rahayu dan terus bermusik untuk musik yang lebih dari sekedar musik. Amin. Ya. Insyaallah. Subhanallah Mas Gendit. Kami. Sampai jumpa sedulur Purwakala di lain kesempatan bareng sama Mas Gendit. Rahayu, rahayu, rahayu. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.